Baik, hari ini kita mau belajar tentang the powerful prayer. Bagaimana doa kita menjadi doa yang berkuasa. Doa yang ada otoritasnya, saudara ya. Mungkin ada di antara kita yang merasa udah doa berkali-kali, jawaban Tuhan gak kunjung datang. Atau mungkin sudah merasa jenuh berdoa karena kayaknya doanya gak terjadi. Nah, kenapa bisa? Dan bagaimana saya bisa mendapatkan doa yang powerful? Ini kita perlu, saudara, karena kehidupan orang Kristen tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Nah, saudara, saya kira untuk setiap hal baik, nyaman, kita gak perlu cari Tuhan. Karena kalau nyaman, baik, kita bisa nikmati sendiri tanpa harus ada Tuhan. Tapi justru kan waktu kita punya banyak masalah, kita baru mengerti bahwa kita perlu Tuhan. Dari situ baru kita mengerti, sekalipun kita diberkati, kita tetap perlu Tuhan. Nah, hari ini mungkin kita ada di dalam keadaan doa yang belum dijawab. Dalam keadaan penuh pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan kehidupan dan masa depan saya. Atau mungkin saudara sedang menghadapi satu lawan yang begitu besar. Entah itu mungkin di bisnis, dalam ekonomimu, rumah tanggamu. Engkau menghadapi masalah yang beyond your capacity. Kayaknya masalah ini jauh lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat dari kemampuanku. Atau mungkin kau diperhadapkan dengan bisnis yang baru dan ternyata modalmu gak seberapa, di mana lawan-lawanmu, para pesaingmu modalnya jauh lebih kuat. Dan kau merasa gak mungkin saya bisa menang lawan dia. Gak mungkin saya bisa gold tendernya. Kenapa? Karena saya gak mungkin bersaing harga sama dia. Dia pemborong besar, saya hanya baru pemula. Saya baru startup bisnis, saya gak mungkin bisa menang. Hari ini justru kita mau belajar Tuhan melakukan sesuatu yang supranatural dalam sebuah pertempuran. Di mana pertempuran ini dicatat, sejarah mencatat, kemenangan yang didapat oleh orang-orang Israel bukan dengan cara manusia, tetapi melalui sesuatu yang ilahi. Ilahi itu artinya sesuatu yang supranatural, saudara. Ya, kita mau lihat dulu kisahnya, saudara ya. Kita mau lihat kisah di mana waktu itu ada seorang raja bernama Asa harus melawan Zerah, orang Ethiopia. Bahkan sejarah mencatat Zerah bersekutu dengan Mesir dan mau menghancurkan Yehuda. Karena Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan. Jadi wilayahnya sudah semakin kecil. Dan waktu itu Raja Asa hanya punya sekitar 280.000 pasukan. Dan itu isinya cuman orang-orang yang pegang tombak dan pemanah. Tapi bagaimana dengan lawannya? Lawannya ada 1 juta orang, 1 juta tentara. Belum lagi ditambah dengan 300 kereta. 1:2 juga nggak ada, saudara. Nggak ada 50%-nya. Bagaimana bisa memenangkan? Nggak masuk logika. Tapi ternyata Tuhan bisa berikan kemenangan lewat sebuah yang namanya doa yang berkuasa. Mari kita lihat kisahnya 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai ke 13. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru, Asa berdoa kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Wow. Tolong dikasih highlight, ini kalimat luar biasa. Dia bilang begini, ya Tuhan, selain daripada Engkau, artinya gak ada seorang pun di bumi ini selain daripada Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong yang lemah waktu dia harus menghadapi orang yang lebih kuat. Saudara, kalau engkau menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat daripadamu, cara apapun saudara gak akan menang. So please, berhentilah berpikir untuk, wah kita mulai menakar kekuatan lawan, lalu kita bilang begini, backing dia siapa? Nanti gue cari backing yang lebih kuat. Hati-hati saudara.
Ini bahaya kalau kita udah mulai ngomong backing dia siapa. Gue juga bisa cari backing dalam arti manusia ya. Oh backing dia siapa? Oh jenderal. Oh saya juga punya nanti. Hati-hati saudara. Karena untuk melawan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dapat kita kerjakan, cuman satu caranya. Backing kita cuman satu, Tuhan. Kalau nggak kita nggak mungkin menang. Dan jangan lakukan cara-cara manusia untuk memenangkan pertempuran itu. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Menarik ya? Dia nggak bilang melawan kami, melawan Engkau. Artinya dari kalimat ini kita mengerti bahwa Raja Asa tahu bahwa Tuhan ada di pihak dia. Raja Asa punya sebuah pengertian bahwa waktu dia berdoa, dia tahu pasti Tuhan ada bersama dia. Dan Tuhan, ini hasilnya saudara ya, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa. Jadi lihat, bukan Asa yang berperang dulu, ya. Asa menghadapi, tapi peperangan itu dibuat oleh Tuhan menjadi kemenangan besar dan Tuhan yang berperang. Sesuatu yang ilahi. Caranya bagaimana? Alkitab tidak mencatat lebih dalam, tetapi sejarah pun mencatat bahwa ini sesuatu yang ilahi, bukan campur tangan manusia. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Saudara, saya punya seorang mentor rohani, kakak rohani yang sudah membimbing saya dari tahun 2011. Dan dia dulu sampai sekarang masih, dia bergerak di bidang tekstil. Dia seorang businessman, dia juga seorang hamba Tuhan. Dia seorang gembala. Nah saudara, pada tahun 90-an, pada zaman resesi, bisnis dia lagi gak baik-baik aja. Bukan cuma bisnisnya lagi gak baik-baik aja, tapi tiba-tiba dia didatangin sama salah satu orang yang very powerful di Indonesia. Dan kalau saya sebut singkatan namanya, saudara pasti langsung tahu siapa orangnya. Dan sampai hari ini pun namanya menjadi nama yang masih ditakuti sampai hari ini loh saudara. Ya. Dan tiba-tiba dia didatangin sama orang utusan dari orang kuat ini. Dan dia bilang, papa kamu berhutang sama bos saya. Sekian besar. Dia kaget. Dan papa kamu bilang, kamu adalah penanggung. Karena papa kamu sudah tidak bisa bayar. Jadi mentor rohani saya ini harus menanggung hutang yang bukan dia lakukan. Dia menanggung hutang dari hutang ayahnya. Dia harus menghadap bahkan setiap hari. Ditaruh orang militer di rumahnya. Untuk mengontrol setiap kegiatan, dia harus lapor. Dia ketemu sama si bos besar ini, orang kuat ini. Orang kuat ini cuma bilang gini, oh ya hutang papa kamu sekian ya, kamu bayar ya, kamu tanggung jawab. Dia gak bisa bilang enggak. Karena he is a very powerful person di Indonesia. Wah dia udah kalang kabut. Saudara, bagaimana akhirnya dia bisa melepaskan diri, bebas dari hutang-hutang itu? Bukan dengan cara yang natural, bukan dia cari lagi, oh siapa ya orang yang lebih kuat dari dia, oh siapa ya kira-kira yang bisa ngomongin dia. Enggak. Dia mulai berdoa sama Tuhan, saudara. Dia mulai masuk di dalam menara doa, dia mulai rajin berdoa, dia mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Enggak masuk akal loh. Ini utangnya natural, sesuatu yang jelas, manusiawi, utang gitu ya. Kan utang gak bisa dibayar pakai doa saudara ya, betul? Ada saudara didatengin debt collector, nanti ya pak saya bayar pakai doa, gak bisa. Tapi cara kerjanya begini saudara, begini ya. Cara kerjanya ini luar biasa, ini kayak kisah ini. Dimana sejarah mencatat kemenangan Raja Asa bukan karena pertempuran Asanya. Asa bertempur setelah dia menang karena Tuhan berperang dengan cara yang ilahi. Saudara perhatikan lagi ini. Ilahi, sesuatu yang bukan manusiawi. Nah saudara, waktu itu mentor saya, dia keluar dari ruangan itu, dia gak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa berdoa. Satu demi satu, tiba-tiba Tuhan buka. Sampai sekian tahun, dia melunasi semua hutang-hutangnya. Dan hari ini dia menjadi seorang businessman yang berhasil luar biasa. Bagaimana caranya? Gak masuk otak, saudara.
Gak mungkin lepas, hutangnya terlalu besar, bahkan bukan hutang miliknya. Tapi waktu dia mulai masuk di dalam sesuatu yang ilahi, saudara perhatikan ini ya. Sesuatu yang ilahi itu bisa membuat yang natural menjadi supranatural. Saudara, cara kerja Tuhan melalui kita berdoa mungkin gak kasat oleh mata, gak bisa dilihat sama mata manusia. Tapi waktu Tuhan sudah mulai bekerja, Tuhan bisa perdamaikan musuh. Tuhan bisa kirim orang. Tuhan bisa bikin hati orang berubah. Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Amin. Amin. Muka-mukanya tercengang, tapi ini benar-benar kisah nyata. Dan saya percaya saudara akan segera mengalami hal-hal ini yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow. Terusin lagi ya. Terusin ya. Ada 3 kunci kalau tadi kita baca, saudara perhatikan kalau lagi baca firman, saudara pengen tahu ada apa di balik firman Tuhan itu, gampang, saya kasih clue-nya. Clue-nya adalah begini, waktu saudara baca kisah, khususnya perjanjian lama, saudara garis bawahi setiap kata kerja. Ya, gampang ya. Kata kerjanya apa? Garis bawahi. Biasanya kuncinya itu ada di kata kerja itu. Dan kalau kita perhatikan, kunci dari kisah ini, kunci kemenangan Raja Asa, itu ada di 3 kata kerja ini. Yang pertama, berseru. Yang kedua, bersandar. Yang ketiga, meninggikan nama Tuhan. 3 hal ini, 3 kata kerja ini, kita temukan di dalam ayat yang tadi kita baca. Nah saudara, yang pertama kita akan kupas kita akan bedah cukup panjang yang berseru, saudara ya. Karena di sini banyak pewahyuan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan Asa, dari sebelum dia mengalami peperangan, dia sudah hidup benar. Dia bukan orang yang hidupnya gak benar, gara-gara ada musuh, dia jadi sungguh-sungguh. Bukan. Dia udah sungguh-sungguh. Dia bahkan saudara dicatat dalam sejarah Raja Yehuda. Sekalipun nenek moyangnya hidupnya gak benar, gak mencari Tuhan, dia mencari Tuhan. Dia berani melakukan sebuah perubahan, perombakan dalam pemerintahannya. Bahkan saudara, dia hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi ini udah sungguh-sungguh. Sekalipun dia sungguh-sungguh, sekalipun dalam keadaan dikasih aman awalnya, masalah tetap bisa datang. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada perseteruan apa-apa. Tiba-tiba Raja Ethiopia ini menyerang Raja Asa. Padahal Asa wilayahnya gak terlalu banyak. Kenapa? Karena Israel sudah pecah, utara dan selatan. Sekonyong-konyong masalah datang, dan bahkan masalah yang datang melampaui dari apa yang dia dapat kerjakan. Yang pertama, kuncinya Asa berseru. Boleh sama-sama dengan saya katakan berseru. Nah saudara, kata berseru ya, di ayat ke-11 dalam terjemahan King James dikatakan, Asa cried unto the Lord his God. Nah kata berseru di sana artinya dalam bahasa aslinya adalah Asa waktu dia berseru dengan sebuah pengertian, dengan sebuah pengenalan. Dia bukan cuman minta tolong tapi dia sendiri gak tahu apa yang dia lakukan. Kan banyak begitu ya. Beberapa waktu lalu anak saya bawa naik kereta api sudah pertama kali yang kecil. Terus dia bilang pengen buang air kecil. Sama mbaknya lah ke WC gitu. WC kereta api saudara ya. Ternyata udah berapa lama gak keluar-keluar saudara. Kekunci. Karena gak bisa diem, anak laki-laki saudara. Buka tutup kunci, beneran kekunci saudara. Saya udah mulai panik, apalagi gak bawa handphone, cuman kenapa gak balik-balik. Begitu saya kesana, ada suara lagi ketok-ketok, tolong, tolong. Dan itu suara anak saya, saudara. Nah, bedanya gini, anak saya waktu dia teriak tolong-tolong, dia gak tahu bahwa saya akan tolong. Dia gak tahu siapa orang di luar sana yang akan tolong dia. Dia cuman berusaha untuk menyelamatkan dirinya karena dia udah desperate, gak bisa buka pintu. Dia cuma bisa berteriak, tolong, tolong. Tapi dia gak punya pengenalan bahwa dia tahu pasti ada bapaknya di depan pintu. Dia gak tahu itu. Tapi bedanya Asa, kata berseru di sini, Asa berseru dengan sebuah pengenalan. Artinya apa? Waktu dia berseru kepada Tuhan, dia dengan yakin dan percaya dia tahu Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan dia. Saudara, hari-hari ini kalau kita lagi berdoa dan berseru kepada Tuhan, pertanyaannya, waktu kita berseru minta tolong dalam doa kita, apakah betul kita mengenal Tuhan kita? Apakah betul kita berteriak minta tolong dengan sebuah pengenalan bahwa kita yakin Tuhan pasti tolong? Atau kita cuman karena desperate aja, udah gak ada lagi yang bisa dimintain tolong, kita berseru sama Tuhan? Itu beda.
Kalau kita berseru hari ini, biarlah kita berseru dengan sebuah pengenalan, pengertian bahwa apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti, sama-sama udah saya katakan pasti. Pasti sanggup menolong setiap kita. Amin. Amin. Artinya waktu kita berseru, kita yakin Tuhan pasti jawab doa kita. Berseru. Nah saudara, apa yang sering menjadi penghalang doa? Apa yang sering menjadi penghalang doa? Saudara, yang pertama kita akan lihat, yang sering menjadi penghalang doa pada Yeremia pasal 5 ayat 25 adalah dosa. Dosa bisa menjadi penghalang doa yang dijawab. Yeremia 5 ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Bahkan dalam kitab Yeremia kita lihat menghambatnya, bahkan hasil panen juga terhambat. Hasil panen bicara mengenai berkat finansial. Bisa terhambat gara-gara apa? Dosa. Pak, bukankah kita adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kasih karunia? Betul. Tapi untuk memilih tetap di dalam kasih karunia atau tidak, itu keputusan kita. Sudah terima kasih karunia tapi tetap jatuh bangun dan terus hidup tinggal di dalam dosa. Bagaimana Allah bisa bekerja? Karena dosa akan menghambat Allah untuk bisa bekerja. Dosa akan menghambat setiap kita terima yang baik. Saudara, kalau sudah tahu apa yang kita lakukan itu dosa, jangan lakukan, stop. Kalau kita tahu bisnis yang kita kerjakan adalah bisnis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, stop. Tapi Pak, ini luar biasa pendapatannya, stop. Kenapa? Satu hari pendapatan luar biasa bisa muncul jadi hutang yang luar biasa, bahaya saudara. Stop. Kalau nggak berkenan, stop. Ngapain hidup bergelimpang dengan harta tetapi Tuhan tidak berkenan? Meninggal pun kita tidak bawa sepeser pun dari harta kita. Stop. Biarlah hidup kita menjadi berkat, bukan cuma diberkati, tetapi menjadi berkat buat banyak orang. Yang kedua, doa bisa terhalang karena apa? Ganjelan. Sama-sama dengan saya katakan ganjelan. Pernah lihat mobil truk? Kalau lagi parkir di tanjakan, sekalipun udah pakai rem tangan, diganjel. Plus apalagi kalau diganjelnya sebelah depannya, udah itu mobil mundur gak bisa, maju pun gak akan sanggup. Walaupun mungkin mesinnya 6000 cc, gak akan sanggup maju. Kenapa? Diganjel. Coba kita lihat tentang ganjelan. Ini sesuatu yang pewahyuan yang luar biasa. Saudara, please buka hati. Waktu saya baca ini pun saya terkejut ya. Tapi please buka hati karena sesuatu yang luar biasa Tuhan mau singkapkan siang hari ini. Matius 5 ayat 23 sampai 26. Dalam terjemahan baru versi 2 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu, perhatikan statusnya adalah saudara, sakit hati terhadap engkau. Salah baca enggak? Enggak, memang ayatnya begitu. Waktu kita mau kasih persembahan, waktu kita mau beribadah, waktu kita mau memberi untuk Tuhan, tiba-tiba ingat ada ganjelan. Bukan kita ganjel sama orang, ini ingat orang punya ganjel sama kita. Saudara, satu kali saya telepon lah, intinya beda pandangan, beda pandangan lah begitu ya. Jadi kita berargumen lah begitu ya di telepon. Saya ngomong belum beres sama yang lawan bicara tuh di di hang up apa saudara, apa dijebretin apa. Belum selesai ngomong ditutup lah begitu bahasanya saudara. Enak gak? Pernah nggak lagi telepon belum selesai ngomong ditutup? Karena marah, bukan karena orang nggak tahu kita masih ngomong terus ditutup. Karena lagi marah, emosi. Nah, lawan bicara kita tutup telepon, padahal kita belum selesai ngomong. Pernah? Ada pernah ngalami? Boleh lambaikan tangan? 1, 2, 3. Oh, yang lain malaikat semua kalau gini nggak pernah ya. Baik-baik sih memang di sini ya. Saya pernah ngalami saudara. Lagi ngomong belum beres, ditutup. Ya ditutup sama dia. Gue belum beres ngomong nih. Mau telepon lagi, tengsin saudara, malu.
Udahlah dibiarin. Ganjel kan hati. Saya punya ganjelan tuh jadinya kan, gara-gara saya yang ditutup teleponnya, bener gak? Kalau saya yang tutup telepon dia kan dia yang punya ganjelan sama saya. Ini dia tutup telepon sama saya karena marah. Saya ngeganjel tuh. Ya udah saya beres-beres sama Tuhan. Tuhan, aduh ampunilah saya jadi punya ganjelan gitu ya. Tapi saya baca ayat ini. Artinya apa? Saya tahu nih, dia juga punya ganjelan sama saya, makanya tutup telepon. Bener gak? Nah saudara, setelah saya tahu dia yang punya ganjelan sama saya baca ayat ini. Ayatnya bilang gini, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Kita yang disuruh berdamai dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah kalau sampai titik situ selesai. Kita beberes sama orang lain. Yang jelas-jelas kita nggak punya ganjelan lagi sama dia, tapi kita tahu dia punya ganjelan sama saya. Kita yang harus beresin, begitu saudara ya. Nah lanjut kesaksiannya. Ya udah begitu baca praktek kan. Telepon, bro, soal kemarin, sorry ya, saya nggak maksud. Tahu nggak jawabannya dia apa? Saya berharap dia jawab begini, udahlah, sorry gue juga lagi emosi, selesai. Enak ya, adem, betul, saudara? Cocok ya, kalau itu cocok ya. Tahu nggak apa yang dia ngomong? Oh, baguslah kalau kamu sadar. Baguslah kalau kamu tahu diri. Cih, udah jelas-jelas lu yang tutup telepon gua yang baik-baikin lu. Terus kok lu, gitu kayak nyesel banget sih gua telepon. Penting banget sih lu. Tapi ayat ini bilang begitu. Saya yang harus datengin, dan ternyata respon orang bisa berbeda-beda. Dia bilang, baguslah kalau lu ngerti lu salah. Halo, yang tutup telepon tuh lu bukan gua. Tapi ya udah. Tapi saya tahu dia punya ganjelan, saya harus beresin. Ayat berikutnya bilang gini. Ini kan kalau tadi selesai, kita kembali mempersembahkan persembahan kita. Selesai di hadapan Tuhan tuh. Tapi ayatnya gak selesai nih. Artinya gini, kalau gak selesai, kalau kita gak beresin, ayatnya bilang begini, segeralah berdamai, jangan tunda-tunda. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu, kenapa sekarang statusnya kok jadi lawan? Tadi kan saudara. Waktu kita cepat berdamai, status saudara tidak hilang. Tapi waktu kita menahan diri untuk tidak berdamai, status saudara berubah menjadi lawan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilempar ke dalam penjara. Loh, kok jadi kita yang salah? Dia yang punya ganjelan, kita gak beresin, kita yang masuk penjara. Artinya kalau bicara penjara, kita nggak bicara penjara dalam bentuk asli, tapi dalam bentuk apa? Hatimu terpenjara, berkatmu terpenjara, damai sejahteramu terpenjara. Sesungguhnya, ini lebih parah lagi, saudara. Lanjut lagi, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, dari penjara itu, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Loh, kok lebih parah lagi? Bukan cuma di penjara, tapi jadi punya hutang. Tapi ini Alkitab saudara ya, biarkan Alkitab mengajar kita dengan luar biasa hari ini. Saudara apapun itu, kalau saudara punya ganjelan sama orang, ya itu harus cepat diberesin jelas. Tapi lebih dari itu, kalau kita tahu ada orang punya ganjelan sama kita, sekalipun kita nggak salah, Alkitab tetap ngajar kita, cepat beresin. Kalau sudah diberesin, urusan kita selesai. Terlepas dia mau marah, dia mau terima atau nggak terima. Tapi urusan kita selesai. Tapi kalau kita tidak beresin, urusan kita berubah menjadi kita menjadi seteru. Tuhan gak tolong kita ada dalam penjara, bahkan kita hidup di dalam hutang. Artinya kita akan selalu hidup hanya untuk membayar hutang. Tidak ada berkat yang bisa kita nikmati. Ini yang membuat doa gak dijawab, saudara. Ini rahasia besar tapi gak enak. Tapi ini rahasianya, saudara. Nah, kita terusin. Bagaimana supaya doa kita bisa menjadi doa yang punya kuasa? Saudara, waktu kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, Alkitab mencatat waktu kita terima Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa. Dengan saya katakan kuasa. Nah, kata kuasa di sana menggunakan kata bahasa Yunani exousia. Dalam bahasa Yunani ada dua kata kuasa yang sering dicatat dalam Alkitab karena bahasa Indonesia terbatas, bahasa Yunani jauh lebih luas.
Jadi kata kuasa itu ada dua, dunatos, yang kedua exousia. Bedanya apa? Dunatos adalah kuasa yang terjadi, misalkan Tuhan mengimpartasikan kuasanya, menyembuhkan orang. Nah, orang yang terima itu, dia terima dunatos. Berhenti sampai di situ, berhenti sampai kuasa itu, dia menikmati kuasa itu, tapi selesai sampai di sana. Berbeda dengan exousia. Kita diberikan kuasa, exousia, untuk menjadi anak Allah. Kata kuasa di sana artinya, waktu Tuhan mengimpartasikan kuasanya ke dalam kehidupan kita, maka kita berubah menjadi sumber kuasa untuk bisa mengimpartasikan kembali kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. That's the difference. Bedanya kata kuasa exousia dengan dunatos, dunamis, adalah kita punya kuasa untuk bisa kita impartasikan. Bukan cuma kuasa untuk menikmati mujizat Tuhan. Saudara perhatikan ini, bagaimana doa kita punya kuasa. Yang pertama, Alkitab mengajar, doa yang lahir dari iman. Dengan saya katakan iman. Loh, gak ada suaranya. Dengan saya katakan iman. Doa yang lahir dari iman. Makanya dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit, bukan cuma itu. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya akan diampuni. Luar biasa. Doa lahir dari iman. Itu bisa sampai bikin orang sembuh dari penyakit, dan bahkan diampuni dari dosa-dosanya. Luar biasa saudara ya. Yang kedua, percaya sudah menerimanya. Alkitab berkata gini ya, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sebenarnya belum, tapi percayalah bahwa kita sudah, telah. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti percaya dulu, baru kemudian diberikan sungguh-sungguh. Percaya sudah menerimanya. Ini bicara soal perkembangan dari doa yang lahir dari iman. Kita percaya, kita memperkatakan, saya sudah disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Kenyataannya belum sembuh. Saya sudah dibebaskan dari hutang piutang. Kenyataannya masih banyak hutang. Tapi kita berdoa memperkatakan firman Tuhan seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita doakan. Tapi belum sampai di sana saudara ya. Yang ketiga kita harus belajar berikutnya. Doa yang berasal dari kebenaran. Dengan saya katakan kebenaran. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bukan doa yang benar. Doa Bapa kami itu pasti doa yang benar. Tapi kalau yang ngedoainnya tidak benar, ya doa Bapa kami tidak ada kuasanya. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Saudara beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, salah satu bentuk dari doa orang benar adalah dia akan doa memperkatakan firman. Beda nggak? Beda. Saudara, ini contoh ya, saudara dengarkan. Kita berdoa buat orang sakit nih. Tuhan, aku minta, Tuhan jamah sembuhkan dia. Doanya benar, betul ya? Tapi kalau doa yang berdasarkan firman Tuhan, doanya begini. Ini sama-sama doa untuk orang sakit. Tuhan, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus, aku sudah disembuhkan. Maka dengan itu, aku percaya, aku sudah disembuhkan. Beda gak? Sama-sama doa untuk kesembuhan, tapi doanya beda. Yang satu, dia sedang memperkatakan firman. Yang satu, dia hanya meminta apa yang dia rindukan. Saudara, hari ini kalau doa mau powerful, berdoalah sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Perkatakan firman Tuhan di dalam doamu. Saudara, waktu saya divonis sakit Crohn, gak ada obatnya. Autoimun tidak ada obatnya. Sudah dilakukan kolonoskopi. Setiap malam saya selalu menaikkan sebuah doa yang adalah rema dari Mazmur 92. Orang yang bertumbuh di pelataran Allahku akan bertumbuh subur seperti pohon anggur. Dia akan bertumbuh lebat, dia akan menceritakan bahwa Tuhan itu benar, dia gunung batuku, tidak ada kecurangan daripadanya. Itu saudara doa yang terus saya ucapkan, dan itu adalah firman Tuhan.
tanpa saya sadar, terus waktu saya perkatakan firman Tuhan berubah menjadi kuasa dan otoritas. Saudara percaya? Harus percaya karena itu firman Tuhan, saudara. Nah, berikutnya. Ini konklusi dari 3 doa tadi harus ditutup dengan ini. Doa yang sesuai kehendak Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Benar Pak? Benar. Kenapa begitu yakin Alkitab mengajar? Minta apa aja yang kamu kehendaki. Karena ini. Karena kita tahu waktu kita tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam kita, yang kita minta tidak akan keluar dari firman. Kalau doa kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu, jelas itu bukan doa yang berasal dari firman. Kalau kita selaras dengan firman, selaras dengan kehendak Tuhan, kita doa apa aja pasti dijawab sama Tuhan. Kenapa? Karena itu memang maunya Tuhan. Saudara paham? Yes. Kenapa doa seringkali gak powerful? Karena mungkin kita punya doa, kita punya agenda pribadi. Kita punya kepentingan pribadi yang kita masukin di situ, sekalipun kita bungkus dengan yang rohani. Padahal ada agenda pribadi. Mungkin Tuhan berikan aku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini firman Tuhan dan ini dicatat. Mintalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan minta kekayaan, minta kekuatan. Alkitabiah loh saudara. Tapi kenapa gak terjadi? Jangan-jangan punya agenda pribadi. Apa agenda pribadi? Udah lama saya diinjek-injek terus sama dia, karena dia lebih kaya dari saya. Nanti begitu saya lebih kaya dari dia, saya injek dia. Agenda pribadi, gak diucapin, tapi di hati. Memang Tuhan bisa dibohongin? Gak bisa. Tuhan tahu. Amin. Amin. Duh, muka-mukanya tertuduh, saya jadi gak enak sudah. Ya. Saya rindu doa kita menjadi doa yang powerful, doa yang dijawab Tuhan. Tapi saudara perhatikan rahasia ini. Kalau saudara mau lihat doamu dijawab seperti Asa, berteriak kepada Tuhan. Asa berteriak dengan sebuah pengenalan. Tahu dari mana? Dia bilang, bukankah engkau Allahku? Tuhan Allahku. Dia gak bilang Tuhan Allah Bapakku. Enggak. Saudara, kalau kita lihat sejarah dari raja-raja ataupun orang-orang hebat di Alkitab dalam perjanjian lama, saudara akan temukan sering kalimat yang diucapkan seperti ini. Contoh, saya kasih 2 contoh aja. Ishak. Waktu dia berdoa, dia bilang gini, kiranya Allah Abraham. Dia gak berani sebut Allahku. Kenapa? Dia belum punya pengenalan dengan Allah. Dia belum punya perjalanan pribadi dengan Allah. So dia berdoa, kiranya Allah Abraham, artinya Allah Bapakku yang sudah terbukti di zaman Bapakku. Dia belum punya pengenalan itu. Contoh Salomo, kiranya Allah yang menyertai hambamu Daud. Dia gak bilang kiranya Allahku. Artinya lagi-lagi Salomo gak yakin untuk berdoa. Kenapa? Karena dia cuma yakin doanya kepada Allah dari Daud, bapaknya yang punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Dia belum punya. Tapi Asa, sekalipun dia gak punya orang tua yang cinta Tuhan, tapi dia punya pengenalan dengan Tuhan. Makanya dia berani berkata, kiranya Allah, Tuhan Allahku. Dia jelas mengatakan itu adalah Tuhanku. Dia punya pengenalan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita punya pengenalan dengan Tuhan, doa kita pasti berbeda. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi untuk bagaimana nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Yang mau boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, 2 poin terakhir ya. Kedua, kuncinya apa tadi? Bersandar. Nah, kata bersandar di sini menggunakan kata yaitu rest ya. Bersandar di sini artinya mengandalkan sepenuhnya. Bersandar di sini artinya apa? Dia mendapat sebuah ketenangan. Udah gak ngerasa lagi pakai kekuatan diri kita. Banyak kali kita berdoa, tapi seringkali di otak kita masih jalan. Kita sudah berdoa, Tuhan aku serahkan masalahku. Tapi di otak mikir, aduh orang kaya mana lagi yang saya bisa telepon ya buat dipinjam uang. Berarti itu belum berserah, kita masih muter otak. Tuhan aku menyerahkan masalahku. Aduh kayaknya kalau saya minta tolong si ini bisa nih. Itu masih mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Kalau kita sudah berani berkata, Tuhan kepadamu aku serahkan masalahku, ya sudah percayalah bahwa Tuhan punya kehendak, Tuhan punya cara, ikuti cara Tuhan.
baru kita bisa rest. Yang ketiga, di sana dikatakan Asa meninggikan nama Tuhan. Saudara, perhatikan bahwa yang menghancurkan orang Ethiopia bukanlah Asa, tetapi Tuhan. Tapi, saudara, ini perhatikan ya. Asa, walaupun hanya tinggal mengejar orang Ethiopia dan memusnahkan mereka, sekalipun Asa tidak harus bersusah payah karena Tuhan yang berperang, tapi Asa punya bagian yang dia harus kerjakan. Betul Tuhan sudah buka jalan, betul Tuhan sudah memberi kemenangan, tapi berikutnya terserah Asa. Kalau Asa tidak kejar orang-orang Ethiopia itu, kalau Asa tidak musnahkan mereka, padahal Tuhan sudah buka jalan, resiko ditanggung penumpang. Artinya apa? Kalau satu hari mereka muncul kembali dan menyerang balik, itu di luar dari kendali, itu di luar dari doa, itu di luar dari apa yang Tuhan sudah buka. Contoh yang pernah terjadi apa di firman Tuhan? Waktu lagi itu ada, saya lupa Elia apa Elisa, seingat saya Elisa. Sebelum matinya, Raja Israel datang sama Elisa, bicara mengenai mengalahkan Raja Aram. Tiba-tiba Elisa bilang, kamu ambil panah, kamu pukulkan ke tanah. Dia cuma pukul 3 kali. Setelah dia pukul 3 kali, Elisa bilang gini, kenapa kamu cuma pukul 3 kali? Seharusnya kamu pukul lebih dari itu. Why? Karena kalau cuma 3 kali, belum tentu orang itu musnah, belum tentu bangsa itu musnah. Dan benar, karena cuma 3 kali, setelah 3 kali dia memenangkan pertarungan, kemudian keempat kali, kelima kali, bangsa Aram tetap menyerang. Saudara, kita perlu peka. Waktu kita meninggikan nama Tuhan, waktu Tuhan mulai berperang, ganti kita. Ada bagian kita yang kita harus kerjakan dengan baik. Waktu kita lakukan dengan baik, kita akan lihat kemenangan betul-betul menjadi milik kita. Tapi kalau kita tidak lakukan bagian kita, jangan salahkan Tuhan ya. Kalau semuanya tidak berjalan mulus, jangan salahkan Tuhan ya. Kenapa? Karena kita nggak lakukan bagian kita. Saudara, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Kita perlu mengerti bahwa di atas segalanya, biarlah doa yang seperti Tuhan Yesus yang kita panjatkan. Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Oke? Yesus menaruh kehendak Bapaknya di atas kehendak pribadinya. Sekalipun dia tahu dia punya keinginan. Tetapi dia sudah tahu konsekuensinya waktu dia berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya, kalau doa dia nggak dijawab, dia sudah harus pasrah, dia harus sudah berserah dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, bahwa ternyata jalan salib dia harus lalui. Dia nggak bisa lewatkan. Kalau boleh, lalukan cawan ini, jalan salib. Ternyata tidak, Tuhan tidak menjawab. Tuhan mengutus malaikatnya, Bapa mengutus malaikatnya untuk memberikan dia kekuatan, memberikan Tuhan Yesus kekuatan. Tapi ini doa yang benar. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Nah saudara, 2011 saya dipercaya sama mentor rohani saya ini untuk menggembalakan sebuah komunitas yang namanya KUL, saudara. Di KUL itu mulai bertumbuh. Ada beberapa janda yang saya layani di dalam KUL itu. Ada seorang janda yang datang dari kota Medan, saudara. Saya panggil dia Cici. Nah, jadi cerita sedikit tentang apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang dia doakan. Saudara perhatikan dan pelajari dari kisah ini. Ada pelajaran yang sangat menarik yang saya tangkap dari kisah kesaksian yang ada terjadi di depan mata saya. Nah, si Cici ini dia harus kabur dari Medan ke kota Bandung. Kenapa? Karena di kota Medan suaminya, orang berada, saudara, punya wanita idaman lain. Bukan cuma sampai di sana, wanita idaman lainnya dibawa masuk ke rumah dan keluarga si suami lebih menyukai si wanita idaman lain ini daripada istri yang sah. Ngeri ya? Saking gak tahan, si Cici ini akhirnya dia melarikan diri ke kota Bandung. Dia lari dengan seorang anak yang paling besar. Dia punya anak 3, cewek, cowok. Yang pertama paling besar cewek, yang kedua cewek, yang ketiga cowok. Dia lari ke kota Bandung dengan anak yang pertama, yang paling besar, cewek. Di Bandung dia berusaha bagaimana untuk menyelamatkan 2 anaknya yang ada di Medan. Karena 2 anaknya pun mengeluh terus. Karena bagaimanapun mama tiri, bukan mama kandung, apalagi wanita idaman lain, gak bisa menggantikan peran mama. Wah,
Anak-anaknya gelisah, anak-anaknya pengen ikut mamanya. Singkat cerita, saudara, itu kayak di sinetron beneran, saudara ya. Itu anaknya waktu rumahnya lagi kosong, anaknya berdua ngiket spray, saudara ya, sama sarung bantal, sarung guling semua gitu ya, kain diikat-ikat, turun dari lantai 2, saudara. Itu dijadiin tali, kayak di sinetron beneran, saudara ini. Wah, dia turun berdua, wah, dengan ketakutan, di depan udah dijemput sama teman mamahnya. Bawa langsung naik pesawat sampai di Bandung. Dah, tenang. Jadi 3 anak sama-sama dengan mamahnya. Nah, saudara, hari lepas hari terus kita layani. Bulan sudah berganti, tahun. Nah, saudara, singkat cerita. Tiba-tiba si Cici ini bilang, Van, puji Tuhan, Cici ini udah mulai alami pemulihan keluarga. Oh ya, Ci, gimana pemulihannya? Ini Imlek kali ini, suami dari saya katanya ya, papa dari anak-anak saya, sudah mulai bikin bangun hubungan sama saya untuk berdamai. Wah, bagus banget sih, puji Tuhan. Seneng dong ya, sebagai gembala Kul, sebagai gembala Komsel, seneng banget. Terus gimana sih? Iya, bahkan tiket pesawat semua dia beliin apa segala macam karena orang berada, saudara. Sedangkan si Cici ini ya terkatung-katung hidupnya dengan 3 anak. Wah, seneng banget, sudah jujur seneng banget. Minimal dia bisa pulih dengan suaminya. Nah, saudara, dia berdoa sungguh-sungguh, ternyata ada masalah. Tiket pesawatnya, jam pesawat pertama, jam 6 pagi, saudara. Jadi dia harus sudah ada sekitar jam 4:30. Dia tinggal sendiri, gak ada yang nganter. Cari taksi zaman waktu itu belum zaman ojek online, sudah susah. Waduh, gimana ya, Van? Yuk kita doa, Ci, supaya pesawatnya di-delay. Ya apapun lah caranya, begitu kan, kita namanya juga lagi doa, saudara. Doa, benar saudara. Schedule. Penerbangan pertama jadi gak jam 6, jadi jam 8. Wah, puji Tuhan kan. Jadi si Cici jam 6 pagi. Bisa dong, jam 6 pagi udah ada taksi begitu kan. Wah, puji Tuhan, Tuhan bekerja, Van. Wah, puji, seneng saudara ya. Puji Tuhan. H-3, saudara. Van, doain anak Cici yang cowok demam. Waduh, yuk kita doa. Wah, berharap mujizat lagi kan. Doain. Besoknya tanya lagi, Ci gimana? Gak bisa, harus dibawa ke rumah sakit. Kayaknya demam berdarah. Aduh, saya kesana saudara, nengok di rumah sakit. Si Cicinya, aduh gimana ya Van? Ayo kita doa lagi. Tapi udah gimana saudara, orang demam berdarah kan gak mungkin 2 hari sembuh. Trombosit masih turun saudara. Aduh gimana Ci? Udahlah kita pokoknya kehendak Tuhan yang terjadi ya Ci. Tapi percaya pasti bisa berangkat. Ya udah, kita kan gak boleh ngelemahin iman orang saudara ya. Ya oke lah Ci, kita tetap doa. Singkat cerita gak bisa berangkat. Hari H harusnya berangkat. Cicinya, jadi ini adiknya yang paling kecil yang demam berdarah. Cici yang paling besar, jadi anak yang paling besar dari si Cici ini. Diutuslah untuk berangkat karena ini gak bisa berangkat. Si mamahnya, anak yang cewek yang tengah sama yang cowok yang paling kecil yang sakit gak bisa berangkat. Jadi anak yang paling besar diutuslah berangkat ke sana. Dijemput di airport sama bapaknya. Dia kaget sekali. Bapaknya udah marah-marah. Mana adik kamu yang laki-laki? Karena buat orang China Medan, China Totok saudara. Anak laki-laki itu anak pusaka. Itu penting sekali. Anak perempuan boleh gak ada, tapi anak laki jangan sampai hilang begitu. Saudara. Jadi waktu anaknya yang laki gak ada, wah dia marah sekali. Dia bilang, bohong tuh mama kamu, tukang bohong. Itu pasti mama kamu nyembunyiin anak itu supaya anak itu gak bisa dibawa. Keceplosan bapaknya. Tuh lihat, papa udah siapin 2 polisi buat tangkap mama kamu. Mau penjarain mama kamu, kaget. Jadi ternyata sudah dibuat skenario. Ini pura-pura baik, dikasih tiket supaya berangkat ke sana. Sampai di sana, polisi sudah siap untuk ciduk mamanya. Habis sudah, kalau udah begitu udah gak bisa apa-apa dia. Tuhan tolong. Dengan cara apa? Caranya gak enak sudah. Anaknya sakit. Saudara, percayalah bahwa kalau waktu kita berdoa dan Tuhan gak jawab doa kita sesuai kita mau, Tuhan mau yang terbaik buat kita. Ada hal-hal yang kita gak bisa lihat oleh mata kita. Tapi Tuhan yang melampaui ruang dan waktu, Dia bisa menembus jauh lebih jauh dari segala hal yang bisa kita lihat. Tampaknya baik, manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan bisa mereka-reka yang baik, sekalipun harus melalui sesuatu yang tidak enak.
Hari ini mungkin kau berdoa, keadaanmu belum enak. Saudara jangan takut, saudara jangan putus asa. Tapi saudara harus percaya lebih lagi bahwa Tuhan punya rencana jauh di atas rencana kita. Amin. Rancangan Tuhan di atas rancangan setiap kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan selesai. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Pada siang hari ini izinkan saya mengajak saudara semua mulai mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar, di mana doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari sebuah rasa percaya pengenalan akan Tuhan, doa yang adalah untuk kepentingan Tuhan, doa yang sesuai kehendak Tuhan, doa yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Waktu itu dilepaskan, waktu itu diucapkan, akan menjadi doa yang berkuasa. Meteraikan firman-Mu Tuhan untuk setiap umat-Mu, meteraikan setiap pengurapan, meteraikan setiap kuasa hadirat Tuhan yang boleh kami terima. Kami percaya keluar dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang sudah menerima setiap doa-doa yang kami panjatkan. Dan semua yang terbaik dari surga tidak pernah ditahan untuk kami. Setiap tingkap langit-Mu terbuka untuk setiap umat-Mu. Setiap pundi-pundi yang berlubang sudah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi langit tembaga, tanah tembaga. Semua terbuka tingkap langit sehingga terbukalah berkat yang terbaik dari surga mulia turun buat setiap umat-Mu. Dan apa yang mereka taburkan, mereka akan terima kembali berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dalam keluarga mereka. Berkati mereka dalam kesehatan mereka. Berkati mereka dalam usaha bisnis pekerjaan mereka. Berkati Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Perjodohan mereka. Tuhan berkati juga keturunan mereka. Tuhan berkati semua yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, meninggalkan tempat ini, mengangkat kedua tangan kami, membuka hati kami menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, aminkan perkataan firman Tuhan ini dengan imanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.